Theodor Herzl, seorang Austro-Hungaria keturunan Yahudi, pendiri negeri Zionis Israel. Pendudukan Israel di tanah Palestina masih terus berjalan sampai saat ini, bahkan hingga entah kapan kelak nanti. Berbagai cara terus dilakukan Israel demi memperluas wilayah jajahannya. Konflik Israel dengan Palestina bermula dari ide bahwa bangsa Yahudi harus memiliki tanah atau negara mereka sendiri. Ide ini dikenal sebagai paham Zionisme. Gagasan ini kemudian bertransformasi menjadi gerakan internasional di tangan Theodor Herzl, seorang keturunan Yahudi. Gerakan ini bertujuan menghasilkan negara, membentuk negara dengan nama Israel di wilayah Palestina. Gerakan Zionis ini pertama kali muncul pada akhir abad 19 di Eropa Tengah dan Timur. Kala itu muncul seruan kepada seluruh orang Yahudi untuk pindah sebesar-besarnya ke wilayah Palestina. Dalih dasar perpindahan mereka adalah klaim bahwa tanah Palestina merupakan tanah ayah dari kakek nenek mereka, Eretz Israel, yang dijanjikan Tuhan ke bangsa Yahudi. Pembentukan negara ini dimaksudkan agar Yahudi tidak tercampur dengan orang di luar Yahudi. Umat Yahudi ingin membebaskan diri mereka dari gelombang antisemit dan penganiayaan yang terjadi pada mereka. Antisemitisme sendiri dikenal sebagai suatu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam bentuk-bentuk tindakan penganiayaan terhadap agama, etnik maupun kelompok ras, mulai dari kebencian terhadap individu hingga lembaga. Dari seruan itulah akhirnya para pemimpin gerakan Zionis menyerukan pembentukan negara yang diinginkan di tanah Palestina yang saat itu berada dalam wilayah Kekaisaran Ottoman. Siapa sebenarnya Theodor Herzl? Selengkapnya berikut ini. Theodor Herzl lahir pada tanggal 2 Mei 1860 di Budapest, Hungaria, Kekaisaran Austria, dan meninggal 3 Juli 1904 di Ettlach, Austria. Theodor Herzl adalah pendiri bentuk politik Zionisme, sebuah gerakan untuk mendirikan tanah Yahudi. Pamflet The Jewish State 1896 mengusulkan bahwa masalah Yahudi adalah masalah politik yang harus diselesaikan oleh Dewan Bangsa-Bangsa Dunia. Dia kemudian mengorganisir Kongres Zionis Dunia bertemu di Basel, Swiss pada Agustus 1897 dan menjadi presiden pertama organisasi Zionis Dunia. Theodor Herzl adalah anak dari orang tua kelas menengah. Dia pertama kali belajar di sekolah menengah ilmiah. Ia kabur dari sekolah yang dinilainya antisemit, anti-Yahudi. Herzl kemudian pindah ke sekolah di mana sebagian besar siswanya adalah Yahudi. Pada tahun 1878, keluarganya pindah ke Budapest di mana ia masuk ke Universitas Wina untuk belajar hukum. Dia menerima lisensi untuk mempraktikkan hukum pada tahun 1884, tetapi memilih untuk mengabdikan dirinya pada sastra. Selama beberapa tahun, Herzl menjadi seorang jurnalis, penulis drama yang cukup ia sukses di bidang itu. Pada tahun 1889, ia menikah dengan putri seorang pengusaha Yahudi kaya di Wina. Perubahan pemikiran besar dimulai dalam kehidupan Herzl segera setelah sketsa yang dia terbitkan di surat kabar terkemuka di Wina mengarah pada penunjukan sebuah koresponden surat kabar di Perancis. Ia tiba di Paris bersama istrinya pada musim gugur 1891, menemukan di tanah air revolusi Perancis antisemitisme yang sama dengan yang ia kenal di Austria. Ia menganggap antisemitisme sebagai masalah sosial yang dapat diatasi oleh orang-orang Yahudi hanya dengan meninggalkan cara-cara mereka yang khas dan berasimilasi dengan orang-orang yang tinggal di antara mereka. Pada saat yang sama, pekerjaannya sebagai seorang wartawan meningkatkan minatnya dan pengetahuan tentang urusan sosial dan politik, membawanya pada keyakinan bahwa jawaban antisemitisme bukanlah asimilasi, tetapi upaya balasan yang terorganisir oleh orang-orang Yahudi. Selama antisemitisme ada,
asimilasi tidak mungkin dilakukan, dan satu-satunya solusi bagi mayoritas orang Yahudi adalah mengatur emigrasi ke negara bagian mereka sendiri. Herzl bukanlah orang pertama yang membayangkan negara Yahudi. Pada tahun 1799, Napoleon berpikir untuk mendirikan negara Yahudi di tanah kuno Israel, di antara orang Yahudi di Rusia dan Eropa Timur. Setelah pogrom Rusia tahun 1881, Leo Pinsker menulis sebuah pamflet Auto-Emancipation, seruan kepada orang-orang Yahudi Eropa Barat untuk membantu pembentukan koloni di Palestina. Ketika Herzl membaca beberapa tahun kemudian, dia berkomentar dalam buku hariannya, jika dia mengetahuinya, dia mungkin tidak akan pernah menulis The Jewish State. Upaya Zionis penting pertama Herzl adalah wawancara dengan Baron Maus de Hirsch, salah satu orang terkaya pada masanya. De Hirsch mendirikan asosiasi penjajahan Yahudi dengan tujuan menempatkan orang-orang Yahudi dan Rusia dari Rusia dan Rumania di Argentina dan bagian lain di Amerika. Hal ini menghasilkan pamflet terkenal dari Herzl, The Jewish State, yang diterbitkan pada bulan Februari 1896 di Wina. Masalah Yahudi menurutnya bukanlah masalah sosial atau agama, tetapi masalah kebangsaan yang hanya dapat diselesaikan dengan menjadikan pertanyaan dunia politik untuk dibahas dan diselesaikan oleh negara-negara beradab di dunia dalam dewan. Beberapa teman Herzl menganggapnya sebagai ide gila, tetapi pamflet tersebut mendapat tanggapan positif dari masyarakat Zionis Eropa Timur. Tidak semua pemimpin Yahudi di Inggris bersepakat dengan Herzl karena pendekatan politiknya tidak selaras dengan ide-ide mereka. Setelah terjadinya peristiwa Dreyfus tahun 1894, telah mendengar banyaknya berita yang beredar tentang penindasan terhadap kaum Yahudi di wilayah Kekaisaran Rusia dan sebagian Eropa Timur. Herzl berkeinginan untuk mendirikan negara berdasarkan ras Yahudi sendiri. Ia menerbitkan Der Judenstaat, negara Yahudi, tahun 1896, dan diejek banyak orang Yahudi yang tinggal di Eropa Barat, di wilayah di mana orang Yahudi hidup dalam kemakmuran. Herzl mengusulkan program untuk mengumpulkan dana dari orang Yahudi untuk merealisasikan cita-citanya. Ia meminta bantuan dana dari orang-orang kaya Yahudi seperti Baron Hirsch dan Baron Rothschild. Namun percuma, ia tidak mendapat dukungan itu. Walau begitu, akhirnya ia bisa menyelenggarakan Kongres pertama Zionis di Basel, Swiss tahun 1897. Dalam delegasi itu, ia mengemukakan program Basel, dan pada kongres itu ia diangkat jadi pemimpinnya. Herzl berkeliling ke Palestina, Istanbul, dan Jerman untuk mencari dukungan, namun gagal. Saat berada di Istanbul, ia menawari Sultan Abdul Hamid II dengan uang 30 juta lira emas, menjanjikan membangun benteng pertahanan bagi Kesultanan Utsmaniyah, bagi Ottoman, dan pelunasan utang luar negeri agar ia mencabut larangan bagi Yahudi untuk menetap di Palestina. Tidak lebih dari 3 bulan dan agar Yahudi bisa ke sana, bangsa Yahudi yang menginginkan daerah bekas kerajaan Daud dijadikan negara Yahudi harus memikirkan cara lain untuk mendirikan negara Israel di atas tanah Yahudi. Berawal dari Der Yassin. Subuh 9 April 1948, pasukan Irgun, kelompok militan Zionis yang beroperasi di Palestina, antara 1931 dan 1948 di bawah pimpinan Menachem Begin bersama pasukan Lehi melancarkan serangan militer ofensif ke sebuah desa damai di kawasan Palestina yang bernama Der Yassin. Dalam hitungan jam, Der Yassin disulap menjadi kuburan bagi Arab Palestina yang bermukim di sana, termasuk perempuan dan anak-anak. Sederet drama penyiksaan mengerikan yang syarat akan sadisme terjadi di Der Yassin saat itu. Benny Morris, sejarawan Israel aliran sejarawan baru, cenderung menyebut brutalitas militer sepihak kubu Israel yang menerobos etika dan nilai kemanusiaan sebagai pembantaian. Sebutan tersebut ternilai relevan, terlebih jika mengingat bahwa serangan militer tersebut diorientasikan sebagai momentum show of force oleh kelompok Zionis. Der Yassin sengaja dijadikan objek oleh Zionis untuk menggertak Palestina dan negara-negara internasional akan eksistensi politik dan militer negeri Zionis dengan melancarkan pembantaian ke desa damai di Palestina.
Tragedi ini menandai titik awal eksodus besar-besaran rakyat Palestina dari tanah airnya sendiri, guna memberi ruang bagi Yahudi, khususnya korban Holocaust, untuk bermukim dan membentuk negara baru. Tragedi tersebut sekaligus menjadi titik tolak tumbuh dan berkembangnya konflik wilayah berkepanjangan antara Israel dan Palestina.